Kalau saya aslinya dari kota Tegal, Jawa Tengah. Dulu itu saya karena orang Tegal, saya di warteg ngikut ya, ngikut-ikut warteg ke warung nasi Tegal. Kalau warteg itu warung Tegal ya. Itu saya terus berkecimpung di dunia kuliner, udah semua saya alamin semua. Apa aja yang saya dagang, saya dagang. Semenjak itu aja sampai saat ini, berapa udah hampir berapa? 40 tahun itu ya, 40 tahun itu. Ya pertama saya ikut dulu, ikut dengan ya kita namanya pembantu lah, pembantu satu warung ya, cari ilmu. Terus udah semua kita lakukan, ada dagang keliling juga, ya semacam di bis, naik turun bis juga sudah. Nah, terus kita sekarang kita untuk mengulik ya. Ini ketemulah dengan ini nih, yang utama ketemu dengan ini. Nah, ini yang paling utama. Kalau ini nih sebenarnya fungsinya buat, kalau orang Jawa itu buat ngerebus godogan jamu gitu. Jadi saya manfaatin apa ini, kita coba untuk kreasi gitu ya. Ketemulah dengan BBM, bubur bakar monggo. BBM itu karena orang membutuhkan BBM semua. Untuk rekan-rekan BBM, motor, mobil pasti pakai BBM. Nah orang ini BBM-nya pakai bubur bakar monggo. BBM di pagi hari. Iya, pakai dulu juga dari restoran-restoran besar itu udah ada. Udah ada bubur bakar, tapi dengan bakarnya itu dengan kompor gitu. Jadi kalau kompor itu kayak kurang gimana lah, kurang seninya nggak ada ya, beda. Kalau bakar tuh identik dengan bara ya. Dari awal saya yakin, pasti yakin, percaya lah. Kita langsung aja, nggak harus meniti. Biasanya kalau usaha kita takut-takut, saya nggak takut. Kita langsung begitu buka, saya langsung 6 liter gitu. Tapi begitu buka langsung respon orang itu udah pada pengen mencoba keunikan bubur bakar, karena semua bubur itu semuanya hampir sama. Makanya kita tampil dengan yang beda dari yang lain. Ya. Juga orang pun yang makan ke sini kebanyakan karena keunikan ini. Setiap yang makan ke sini pasti atau foto selfie atau dia apalah bikin TikTok banyak ke sini karena keunikan dengan ini. Karena bubur biasa itu ya udah nggak aneh, karena ini ya yang utama itu loh, ini harganya. Walaupun kita 10.000 tapi kita rasanya bahkan melebihi porsi-porsinya, kita lebihin dari yang lain yang standar harga itu loh. Standar harga 10.000 cuman cukup ayam biasa suwir-suwir, kita ditambahin ada topping, ada tetelan, udah ayam udah pasti ada, tetelan ayam juga ada ya, tulang-tulang ayam ya, ada sendinya makan bubur itu. Juga ada daging sapinya. Jadi berbeda dari yang lain. Nah, orang yang dibutuhkan sekarang itu jarang ada ya. Yang murah, yang enak kan yang dicari, tapi kan nggak ada kan. Makanya saya pengen timbulkan itu. Biar yang murah ya, yang murah tapi enak, yang dicari kan ya, itu jarang ada. Prinsip saya dagang itu bukan mengejar keuntungan yang banyak. Tapi saya mengejar keuntungan banyak itu relatif orang banyak-banyak seperti itu ya. Tapi mengejar orang biar banyak yang datang. Jadi kita ngambilnya yang datang banyak kan mesti mengikuti untung gitu. Jadi jangan kita untung banyak yang beli sedikit. Kita perlunya yang beli banyak, walaupun kita untung bukan sedikit, yang ya walaupun ada tapi yang beli banyak. Ketemu juga kan. Nah, itu prinsip saya dagang seperti itu. Kalau suka duka ini, wah ini tenaganya ini lebih ekstra. Lebih ekstra banget ini suka dukanya tuh. Wah, pagi-pagi kita kalau dagang yang lain kita standar ya jam 8 atau 9 buka. Tapi kalau ini ya dukanya bukan duka ya, tapi menikmati. Ya udah ya seperti itulah, kita bangun pagi 2:30 tuh karena bubur dimasaknya hampir 3 jam lebih. Ya kita 2:30 atau jam 3 telatnya kita harus bangun. Ya itulah bukan duka ya, sepertinya ya kita harus menerima gitu. Menambah waktu ekstra gitu. Udah mateng, udah mateng si bubur. Kita dengan pembakaran lagi, orang yang beli pun dengan sabar untuk menanti juga, makanya sabar. Karena apa? Kalau pakai ini dari suapan yang pertama sampai habis itu panas, selalu panas terus gitu. Panas tetap aja sampai habis, buburnya habis, orangnya pulang ini masih ngebul. Itulah kelebihan dari bubur bakar ini gitu.
Saat ini kita masih di angka ya kalau pagi untuk weekend ya Sabtu Minggu sekitar hampir 10 liter lebih ya ada 2 jutaan lah omset itu ya. Omset ya. Ya modal ya sekitar kalau karena saya banyak topping itu ya sekitar ya hampir 70% lah gitu. Kalau rahasia kunci sukses ya insya Allah ya kita selalu berdoa ya karena kebenaran saya orang tua saya nggak ada ya selalu mendoakan buat orang tua kita yang nggak ada tapi buat rekan-rekan yang di luar sana yang masih ada orang tua ya selalu sayangin orang tua lah gitu intinya minta berdoa banyak berdoa lah gitu tidak ada yang lain suksesnya itu karena doa orang tua apalagi yang masih hidup kita walaupun kita orang tua sudah nggak ada kita selalu mendoakan. Kita di suatu saat ya di ke belakang sana namanya roda perputaran usaha bukan kita selalu terus ya dikala itu ya pasti ada ke bawahnya ya kita yang namanya roda berputar ya pasti ada di bawah. Pernah suatu saat ini anak saya gitu ya. Saya sangat sedih makanya kita harus bersemangat di satu saat kita nih emang lagi ibaratnya jatuh lagi usaha sama sekali lagi jalan tapi tiba-tiba macet nah, kita kan nggak tahu nah itu kita tersentuhnya di situ anak saya yang ini nih yang sekarang ya udah kerja hari itu dia saya itu paling sedih tuh minta gorengan satu ya, ibaratnya goreng harganya berapa cuma 1.000 saya nggak ada duit itu sangat waduh sedih banget. Tapi dengan pertolongan kita saling membantu kepada orang lain, insya Allah nggak lama ya kita ada jalan dari yang lain gitu. Ya saya ingat itu pada saat itu kita jatuhnya benar-benar itu duit 1.000 nggak punya ya. Saya bingung, waduh. Yang jadi sedihnya itu ya anak minta gorengan, Pak gitu beli gorengan, ya nangis batin itu ya. Jangan sampai lah gitu. Tapi kita jalan, oh ada aja jalan itu. Kita ketemu dengan orang, jangan yang penting mah kita menolong orang, jangan mengharapkan untuk imbalan dari orang itu. Nantinya insya Allah dari yang lain, misalkan contoh Akang, saya tolong tapi Akang nggak ngerti. Jangan saya mengharapkan, tapi insya Allah di lain sisi lain ada lah gitu. Ya semangat ya gimana supaya nanti orang tua kita hidup di jalan. Saya itu hidup di jalan itu sudah lama sampai saat ini jalan. Istri saya dagang itu pinggir jalan kalau saya lagi nggak ada selalu ya istri yang menggantikan untuk ya ibaratnya biar anak kita jangan seperti orang tua karena orang tua nggak punya modal satu pendidikan nggak ada lah kasarnya nggak punya pendidikan ya kita harus modalnya semangat kita selalu semangat buat anak-anak kita ya biar maju lah gitu jangan seperti orang tua di pinggir jalan pagi hari kita sebelah sini sorenya didorong itu istri saya itu pagi-pagi bisa dorong sana ya semangat aja gitu semangat ikhlas percaya gitu yang penting ikhlasan kalau untuk bubur saat ini bubur kita ada di wilayah Baros ya kecamatan Baros Kuda Jaya Jaya Raksa Baros kota Sukabumi ya saat ini banyakkan orang yang kadang-kadang malu ragu ya janganlah kita tinggalkan seperti itu ya kita gini aja orang pada dasarnya kalau kerja, suatu pekerjaan dimanapun Anda bekerja, pasti kalau kerja namanya kerja itu disuruh orang. Makanya kita nih usaha seperti itu, kita jadilah bos sendiri gitu. Coba Anda misalkan gaji Anda misalkan 1 bulan misalkan 3 juta, ya itu mentok di angka 3 juta. Tapi kalau kita usaha sendiri, insya Allah kita bisa kecil bisa tinggi ya bisa gitu perputarannya nah gitu jadilah diri bos sendiri gitu jadi kita memiliki jadi bahkan kita kalau udah berjalan bisa merekrut orang yang sedang lagi nganggur lah gitu cita-cita harus tinggi ya saya pengen ini bubur bakar ini seperti kayak Indomaret lah gitu setiap titik itu ada ya pengennya seperti itu karena ini belum bukan banyak persaingan karena orang yang nggak tahu ya susah dengan ininya. Cita-cita seperti itu jadi merekrut orang yang sedang nganggur. Kalau modal memang insya Allah nggak tahu lah di mana datangnya. Barangkali di luaran sana yang punya modal nggak punya ide, monggo mau datang ke sini silakan. Gitu. Bisa saling sharing gimana seperti apa gitu. Nah, jadi pengennya seperti kayak jangan kalah sama Indomaret, kita bubur bakar ya kayak model ayam apa geprek seperti itu kan dasarnya orang besar kita orang kecil bisa ngangkat yakin itu. Jadi, buat
rekan yang mungkin di luaran sana ya, barangkali Anda masih ragu dengan usaha ataupun masih bingung lah, bolehlah kita bisa bertukar pikiran. Yang modalnya kecil, nggak punya modal pun bisa lah sini, datang aja dulu, gampang lah kita cari jalan keluar gitu sama-sama. Ya seperti itulah, mudah-mudahan ya kita ini dikabulkan doa saya juga ya untuk mengembangkan usaha buat menciptakan lapangan pekerjaan intinya. Jam berapa aja sih Pak? Oh ini saat dari pertama atau dari awal kita buka setengah 6 itu kita udah buka ya, setengah 6 pagi sampai jam 10 atau terlatnya sampai 11 siang kita berikan istirahat. Istirahat kita buka lagi sekitar setengah 4 sampai malam jam 10 malam.